silakan Pak, di kesempatan pertama nanti Pak Putu akan jadi pengamat, kemudian Pak Erasmus coach, dan saya yang coach. Oke, baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Untuk board 3, ini mungkin saya yang pertama sebagai pengamat, Pak Medi sebagai coach, dan Pak Meki sebagai coach. Oke. Pak Medi sebagai coach dan Pak Meki sebagai coach ya. Baik, untuk yang kesempatan pertama mungkin saya perlu menyampaikan kasus apa yang akan kami coachingkan di sini. Mungkin yang pertama supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke. Jadi yang kasus 3 ini adalah coach ini mendapat teguran dari kepala sekolah terkait dengan laporan dari pengawas hasil dari supervisi yang dilakukan terhadap coach. Jadi coach mungkin ada teguran, merasa ditegur oleh kepala sekolah sehingga mungkin ada terjadi hubungan yang kurang harmonis antara guru dengan kepala sekolahnya. Dalam hal ini coach. Kemudian coach di sini berperan sebagai rekan dari coach, jadi sesama rekan guru di sekolah tersebut. Oke, singkatnya seperti itu kasusnya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa, mari kita saksikan bersama coaching sesama rekan guru di sekolah. Baik, untuk kesempatan berikut saya persilakan coach dengan coaching untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya berperan sebagai coach. Mohon maaf teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi di sini saya berperan sebagai coach dan Pak Medi sebagai coachnya. Jadi kita langsung mulai ya. Jadi ini saya ketemu Pak Medi di Selasar nih. Hai Pak Medi, saya lihat kayaknya Pak baru keluar dari ruang kepala sekolah dengan keadaan raut wajah yang lemas. Ada apa nih Pak Medi? Iya Pak Melki. Aduh, ini saya baru selesai dari ruang kepala sekolah. Dan saya kan jadwal supervisi tadi pagi oleh pengawas, dan ya ada beberapa hal lah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menyangkut hasil supervisi tadi. Tapi bagi saya sepertinya ada sesuatu, ada masalah begitu Pak Guru. Karena hasil penyampaian dari Bapak Pengawas tadi, bagi saya ini akan jadi masalah juga bagi saya untuk menyajikan pembelajaran di edisi berikutnya Pak Guru. Jadi apa yang bisa bantu nih? Mungkin yang saya bisa bantu dari Pak Medi apa nih? Kira-kira hal yang diinginkan ketika kita diskusi, hal yang akan dicapai Pak Medi dalam diskusi kali ini apa? Iya, terima kasih Pak Melki. Jadi begini, kebetulan kan kita sama-sama guru matematika nih, ya. Jadi saya mau berharap dari diskusi kita kali ini, saya dapat solusi gitu. Saya dapat solusi supaya saya bisa menjelaskan kembali ke Bapak Kepala Sekolah untuk menegaskan tentang pembelajaran yang sudah saya sajikan tadi, Pak Guru. Ada lagi Pak yang kira-kira Pak mau ceritakan? Iya, jadi jelasnya begini Pak Guru. Tadi kan saya di kelas, waktu saya mengajar, saya disupervisi oleh Bapak Pengawas. Kemudian saya tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran tadi. Saya justru menggunakan media belajar lain, jadi sumber belajar lain yang saya pakai. Nah, ketika saya mulai di proses pembelajaran, semua baik-baik saja, siswa aktif mengikuti pembelajaran, tapi ternyata laporan yang masuk ke Bapak Kepala Sekolah, karena saya tidak menggunakan buku teks tadi, jadi ada teguran seperti itu dari Bapak Kepala Sekolah, karena saya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran. Oh ya, jadi ketika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira apa yang Pak rasakan? Pak Medi rasakan? Iya, bagi saya
apa ya, kurang menyenangkan saja. Bukan kurang menyenangkan karena tegurannya, tapi kurang menyenangkan karena bagi saya proses pembelajaran yang sudah saya sajikan di kelas tadi itu menurut saya sudah maksimal. Pembelajarannya saya tidak melenceng dari kurikulum, saya sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Hanya karena saya menggunakan sumber lain sehingga uh, mungkinkah ini kurang maksimal. Padahal sebenarnya sesungguhnya sudah maksimal menurut saya, Pak Melki. Jadi Pak kurang menyenangkan ya. Iya, iya. Maksudnya perasaan Pak ini kurang menyenangkan ketika dipanggil oleh kepala sekolah dan ditegur dengan apa yang Pak sudah lakukan di kelas. Nah, coba Pak jelaskan apa yang selama pembelajaran di kelas itu, apakah prosesnya sudah sesuai dengan kurikulum seperti itu? Iya. Jadi kalau menurut saya tadi di kelas saya sudah sesuai dengan kurikulum. Acuannya memang tetap tujuan pembelajaran. Tapi kan sebelum pembelajaran saya sudah memetakan kebutuhan anak. Ketika memetakan kebutuhan mereka, saya merasa penting bahwa saya harus melakukan variasi pembelajaran. Jadi pembelajaran saya harus diferensiasi juga. Jadi saya menggunakan audiovisual di dalamnya supaya pembelajaran lebih menarik. Saya menggunakan PowerPoint, saya menggunakan media ajar yang lain seperti itu. Oh iya, jadi mungkin yang Pak sudah lakukan itu sudah sesuai dengan Pak. Tapi apakah Pak yakin bahwa yang Pak lakukan itu sudah tepat menurut Pak sendiri? Kalau menurut saya, dari suasana pembelajaran tadi memang sangat menyenangkan justru. Anak-anak sangat menikmati pembelajaran yang saya sajikan dan kalau mau dilihat dari hasil pembelajaran justru jauh lebih bagus, Bapak. Oh ya, Ini menurut jadi kamu bagaimana? Ya. jadi mungkin adakah media lain yang Pak siapkan ketika Pak mengajar selain menggunakan buku teks, mungkin ketika disupervisi oleh Bapak pengawas, mungkin media yang Pak gunakan atau cara-cara yang Pak gunakan itu tidak sesuai dengan uh, keinginan Bapak pengawas begitu. Jadi apakah ada cara lain yang Pak sangat yakin bahwa meyakinkan Bapak pengawas dengan Bapak kepala sekolah bahwa yang Pak lakukan itu sudah tepat? Ya. Jadi tadi waktu saya mengajar memang saya kesempatan kali ini saya tidak pakai buku teks dan ketika pakai media pembelajaran yang ada anak-anak lebih lebih antusias mengikuti pembelajaran. Nah, menurut saya ini juga jadi satu acuan gitu, acuan bahwa pembelajaran saya kali ini menarik dan menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi saya hasil pembelajaran juga ini juga saya bisa jadikan alasan yang tepat juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas bahwa pembelajarannya sudah sesuai seperti itu, Pak Melki. Oh ya, jadi mungkin yang sudah Pak lakukan itu adalah sudah menyenangkan atau sudah dapat dipahami oleh siswa ya. Jadi Iya. Kira-kira ke depan nih Pak, yang ingin Pak lakukan, misalkan mau disampaikan ke kepala sekolah atau mungkin disampaikan ke pengawas, rencana apa yang ingin Pak sampaikan ke kepala sekolah dengan pengawas? Iya Pak, jadi saya berpikir tadi bagaimana kalau saya harus adakan pendekatan lagi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan semua ini supaya tidak jadi miss begitu, kesalahpahaman antara Bapak Kepala Sekolah dan mungkin rekan-rekan sejawat juga di sekolah gitu. Jadi mungkin kalau dapat saya adakan pertemuan dengan Bapak kurikulum. Setelah itu baru bersama-sama dengan saya kita ke kepala sekolah dan saya boleh menjelaskan kembali proses pembelajaran tadi begitu. Oh ya, jadi mungkin yang dapat membantu Pak ini Pak Wakasek Kurikulum ya untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi oke, jadi mungkin dari yang sudah Pak jelaskan ini mungkin komitmen Pak ke depannya seperti apa sehingga bisa dipahami oleh kepala sekolah. Iya, saya berpikir begini bahwa kedepannya aksi saya atau penyajian saya di kelas ini mungkin harus benar-benar memberikan bukti, gitu, bahwa ketika melihat bahwa hasil belajar anaknya baik, maka aksi saya atau tindakan saya di kelas dengan proses pembelajaran variatif itu
juga dapat diterima. Jadi yang saya anggap sebagai komitmen ke depannya ya saya akan tetap fokus pada pembelajaran, fokus pada penyajian pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian saya juga butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan dan juga rekan-rekan sejawat. Seperti itu Pak Guru. Oke, oke. Jadi langkah yang Pak siapkan ini sudah sangat baik sekali. Jadi saya rasa ide brilian Pak ini saya siap dukung saja lah. Artinya silakan Bapak nanti minta dukungan dari Wakasek Kurikulum untuk disampaikan kepada Bapak pengawas terkait dengan komitmen rencananya Pak Medi seperti apa. Saya dukung sekali, itu sudah ide-ide yang Pak sampaikan itu sudah sangat brilian tuh. Nah, oke, jadi silakan Pak, nanti silakan koordinasi dengan Wakasek Kurikulum. Cerita hasil selanjutnya itu dari Pak Medi setelah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Pengawas. Saya tunggu info baiknya ya Pak. Siap Pak Guru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya dan juga memberikan solusi. Ya mudah-mudahan lah setelah ini ada jawaban lah dari masalah saya ini. Terima kasih banyak Pak Melki. Oke Pak, silakan lanjutkan pembelajaran berikutnya Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan latihan coaching terkait permasalahan yang ada di sekolah. Ini memang masalah yang kita sehari-hari hadapi ya. Oke, baik. Berdasarkan apa yang saya amati dari coach dengan coach ini, yang pertama kalau merunut kepada model Tirta ini ya sudah jelas di pertama coach sudah menyampaikan apa yang mau dicapai dari hasil diskusi tadi, yaitu tujuan utamanya sudah jelas bahwa untuk meluruskan permasalahan mungkin kesalahpahaman antara guru dengan kepala sekolah terkait dari hasil supervisinya. Kemudian yang berikut tahapan identifikasi, ya tadi coach sudah menggali sebenarnya masalahnya di mana, sudah dipetakan dengan sangat baik sehingga pada saat rencana aksi coach ini sudah bisa merumuskan, oh ternyata solusinya seperti apa, seperti ini tadi sudah jelaskan juga rencananya. Kemudian yang terakhir mengenai tanggung jawabnya sudah jelas tadi bahwa coach berkomitmen bahwa masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Kemudian terkait juga keterlibatan dari pihak lain seperti tadi Wakasek Kurikulum dengan rekan-rekan guru juga memang itu salah satu tanggung jawab komitmen yang nyata dan jelas yang akan dilakukan oleh coach. Jadi ya saya kira semuanya sudah sangat bagus. Terima kasih sudah melakukan coaching kasus ini. Oke, untuk yang berikut